warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fatayat NU Jawa Timur? Kembali lagi dengan Ramadan Glow Up bareng Fatayat. Dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan materi yang sangat luar biasa tentunya. Mengingat hari ini sudah detik-detik terakhir bulan Ramadan tentunya. Tapi bagaimana caranya kita tetap beristiqomah dalam beribadah? Kita tetap konsisten untuk beribadah, baik ibadah tahajud, sunnah, wajib, dan lain sebagainya. Walaupun dalam hal ini kita mengingat ataupun mendengarkan diksi Ramadan adalah hal yang sangat menyedihkan, kita akan meninggalkan bulan-bulan yang memberikan pahala yang sangat banyak, tapi tentunya kita akan mengupas dan berdialog langsung dengan pemateri dan juga narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Beliau sahabat Ani Zahrotin Nikmah, merupakan koordinator bidang pendidikan dan dakwah, sahabat. Baik, bagaimana kabarnya sahabat Ani? Alhamdulillah baik. Sahabat Iza gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi cukup sedih karena Ramadan hampir selesai, sahabat. Iya, betul sekali itu. Kurang berapa hari ya ini? Ya, Nggak terasa. betul sekali ya sahabat. Iya. Dan mengingat kita kadang kalau setelah bulan Ramadan ya sudah pahala sudah numpuk di bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya kadang ya sudahlah kita sudah punya cadangan. Kadang O punya pikiran seperti itu sahabat. Namun bagaimana hal ini tuh bisa terjadi dan kalau sudah terjadi bagaimana cara mengatasinya sahabat? oke. Baik sahabat yang di rumah apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah kita bisa berjumpa di acara Glow Up Fatayat ini kali ini. Memang hari-hari ini adalah hari-hari terakhir Ramadan. Setelah ini kita patut untuk bersedih, karena memang setelah ini Ramadan akan kita tinggalkan. Karena apa kita bersedihnya? Karena memang di bulan Ramadan ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, gitu kan. Betul. Tidak ada pahala puasa Ramadan di bulan-bulan lain. Kemudian tidak ada pahala yang sama dengan ketika kita sholat taraweh, karena taraweh hanya ada di bulan Ramadan, Iya, kan gitu ya. sekali. Jadi memang patutlah kita bersedih, harus gitu ya. Harus. Kalau ada yang Ramadan mau selesai tambah seneng karena pakai baju baru di hari raya, ya itu boleh. Itu hanya apa ya, pemanis saja, tapi bukan pemanis buatan. Ini pemanis asli karena memang di hari itu adalah hari kemenangan. Memang kita patut untuk merayakan, tapi kesedihan kita ini tidak boleh kemudian berlarut-larut, dan kemudian kalau tadi seperti sahabat Iza bilang bahwa karena kita sudah punya pahala yang bertumpuk nih di sini, makanya kita boleh malas-malasan di bulan-bulan berikutnya. Lah inilah PR-nya kita, inilah, tantangan kita berikutnya, bahwa menjaga keistiqomahan kita selama di bulan Ramadan, ini adalah tantangan berikutnya. Memang berat ketika kita puasa selain bulan Ramadan. Senin Kemis itu kan berat banget ya, apalagi yang masih kuliah, ada yang ibu-ibu di sana bekerja dan juga, eee, antar jemput anaknya, kayak gitu-gitu memang berat. Tapi memang ini harus tetap diusahakan, bukan berarti kita sudah menabung pahala kemarin di bulan Ramadan dan kemudian itu sudah menjadi, jamak takdim gitu kan, dan kemudian kita, santai-santai, "Aku udah punya celengan kok pahala selama bulan Ramadan." Nggak gitu juga kan konsepnya gitu ya, bahwa sholat itu kan memang wajib 5 waktu kita kerjakan, ya harus terus kita kerjakan. Puasa selain bulan Ramadan kita masih bisa melaksanakan puasa sunnah, Ya, betul. gitu kan. Seperti membaca Al-Quran, tidak hanya ketika Ramadan saja Quran itu kita buka untuk tadarus, tapi di bulan-bulan berikutnya ya kita harusnya tetap membaca Al-Quran, Iya. seperti itu. Konsepnya bukan berarti menabung pahala di bulan Ramadan kemudian untuk dibelanjakan di bulan-bulan berikutnya, bukan seperti itu konsepnya, ya. Betul, terima kasih jawaban yang luar biasa dari sahabat Tani tentunya. Nah, ketika melihat jawaban dari sahabat Tani, kita jangan mempunyai mindset bahwasanya kita menyelengi dan tinggal menjual belikan ketika sudah di bulan selanjutnya. Jangan seperti itu sahabat ya. Nah, mengingat dengan diksi istiqomah nih sahabat ya, bagaimana tafsir ataupun definisi yang baik terkait dengan diksi istiqomah nih sahabat. Oh, iya. Istiqomah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang istiqomah, kita harus tahu dulu nih, istiqomah ini apa sih? Istiqomah ini kan kalau bahasa kerennya adalah konsisten, melakukan sesuatu yang baik secara terus-menerus. Ya, betul. Dan harus diingat bahwa al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada, 1000 karomah.
Dan istiqomah itu tidak harus yang besar-besar, yang, susah-susah, yang berat-berat, yang simpel-simpel, yang mudah kita lakukan, yang gampang kita ingat, tapi lah itu istiqomah. Seperti halnya kita mengistiqomahkan untuk baca Al-Qur'an. Kan ketika di Ramadan kita sering tadarus, karena memang tuntutan kan gitu kan ya. Memang. Kita nggak khatam Al-Qur'an kalau nggak Ramadan kan Iya, gitu ya. betul. Kita nggak buka Al-Qur'an kalau nggak Ramadan. Lah, bagaimana kalau kemudian ini kita jadikan kegiatan istiqomah? Bukan berarti kita harus membaca Al-Qur'an 1 juz dalam 1 hari, itu mungkin terlalu berat bagi orang-orang yang sibuk, bagi sahabat-sahabat eee yang kebanyakan kan kalau fatayat ibu rumah tangga, yang kemudian, tugasnya tidak hanya di rumah duduk manis, tapi juga semua yang ada di dalam, rumah itu adalah tugas seorang ibu rumah tangga. Tidak hanya di dalam rumah, juga di luar rumah, bahkan ada yang, bekerja juga di luar. Itu, bahwa membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an meskipun hanya misalnya nih, setiap sholat aku mau baca Al-Qur'an, 2 ayat atau 3 ayat atau sehari 1 halaman, itu sudah sangat bagus sekali. Nggak usah yang berat-berat. Kalau yang berat itu biasanya semangat di awal, loyo di belakang. Nah, Iya, ini betul. ya itu istiqomah itu seperti itu, atau kita istiqomahkan membaca sholawat setiap hari misalnya 100 kali, atau membaca istighfar sehari. Kan gampang ya istighfar itu seingatnya sambil, naik sepeda motor, jemput anak sekolah gitu kan, sambil baca, "Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim," kan nggak terasa tuh. Jadi setiap kali kita naik kendaraan, kita, istiqomahkan, baca sholawat atau baca istighfar atau baca apa, itu sudah luar biasa, sudah bagus. Sangat luar biasa ya jawaban dari sahabat Tani tentunya. Sahabat-sahabat di rumah ketika melihat Ramadan bahwasanya ada yang namanya tadarus, ada yang namanya tarawih. Kadang di bulan-bulan yang masih awal, di tanggal-tanggal awal itu tarawihnya penuh dengan full. Biasanya kalau di rumah ya sahabat ya kadang 30. Setelah akhir-akhir mendekati Hari Raya Idul Fitri itu sudah tinggal 17 orang. Yang rame, betul sekali. Yang rame di mall ya, Softnya berkurang, pindah ke mall softnya ya. ganti ganti land sahabat. Nah, bagaimana nih sahabat kita melihat, realita yang ada di sekarang ini, melihat yang kalau kita mengaitkan dengan tarawih nih ya, dari segi jumlah manusianya yang awalnya di masjid pindah ke mall ya nih ya. Nah, kalau kita memasuki bulan Syawal nanti nih, bagaimana tips realistis yang bisa mengingatkan kita tidak hanya bahwasanya kita semangat dalam bulan Ramadan ini? Oke. Perihal traweh gitu ya. Kalau traweh tuh kan memang adanya cuman hanya di bulan Ramadan. Kita juga nggak boleh suudzon dulu nih, berkurang softnya traweh, orang-orang ramenya sekarang di pasar malam, ramenya di mall gitu ya. Eee, tapi kita nggak boleh suudzon. Orang-orang itu mungkin pada saat itu karena bukber ya kan, acara bukber, mereka kegiatannya di luar, akhirnya pada saat traweh belum bisa balik atau belum balik ke masjid gitu kan ya. Tapi, jangan dulu kita bersuudzon, berburuk sangka bahwa mereka tidak melakukan taraweh. Mereka mungkin melakukan taraweh sendiri nanti di rumahnya masing-masing kan gitu kali ya. Bisa saja sih itu, yang penting jangan, meninggalkan atau jangan melalaikan. Iya. Tapi kalau kemudian bagaimana setelah Ramadan selesai, ini kan perihal sholat ya. Kalau sholat sih kalau menurut saya nggak usah dibahas lagi karena sholat itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, untuk menyempurnakan keislaman kita, menyempurnakan keimanan kita. Rukun Islam sudah jelas bahwa, rukun Islam itu ada 5 dan salah satunya sholat. Kita harus melakukan sholat, itu suatu kewajiban. Jadi ketika, apa namanya, selesai Ramadan, sholat itu harus tetap dikerjakan, nggak ada kata tidak, Ya, betul sekali ya sahabat Ani ya, tidak ada yang namanya selawat nitip ataupun sholat nitip, iya iya, itu gak ada ya sahabat ya. bener bener Ada kadang, saya nitip sholat, saya nitip wudhu. Nah kalau kayak gitu saya juga nitip buat masuk surga gitu ya sahabat ya. ya umroh aja atau haji aja, kan sholat di Masjidil Haram dinilai 100.000, Iya. pulang nggak usah sholat, udah tidur aja, ya udah Nah, banyak celengan. tapi bahaya kalau punya mindset seperti itu ya sahabat ya.
Baik sahabat, ketika kita mendengarkan jawaban yang luar biasa tentunya terkait dengan tips and tricks realistis terkait dengan bagaimana kita meningkatkan ibadah kita untuk di bulan-bulan selanjutnya. Tapi banyak lagi dan pastinya timbul pertanyaan baru ya sahabat, bagaimana untuk mendiskusikan dan berdialog lagi di setelah jeda berikut ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Baik, kembali lagi dengan kami. Di sini kita akan berdialog dan juga berdiskusi dengan beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab bersama di sini ya sahabat. Tetap dengan narasumber kita yang luar biasa, yakni sahabat Ani Zahrotin Nikmah tentunya ya. Baik sahabat Ani, tadinya kita sudah berdiskusi banyak hal. Namun tentunya banyak pertanyaan yang perlu kita kupas bersama ya tentunya ya. Kita hidup dalam lingkungan ataupun perlu yang adanya support system ya sahabat ya. Nah, namanya dengan support system, bagaimana membangun lingkungan yang aman, damai, dan juga bisa memberikan impact yang baik buat kita ketika menjalankan suatu ibadah agar tetap istiqomah tentunya ya sahabat Ani. Pastilah tentunya ketika kita, hidup ini dalam bermasyarakat, dalam berhubungan sosial, interaksi sosial, kita harus memilah dan memilih dengan siapa kita, apa namanya, berteman, kemudian memilih lingkungan yang baik dan lain sebagainya. Makanya kenapa kemudian di NU kita ada yang namanya kalau usia-usia muda nih, yang cewek ikut IPPNU, yang cowok ikut IPENU. Nanti kalau usianya sudah,
middle nih kayak saya STW ya kan. Usia matang, heeh, medium anu ya, itu usia matang ini macan-macan, mama cantik ya kan, itu ikut Fatayat. Nanti kalau sudah usianya 45 tahun ke atas, ada muslimat gitu. Jadi kita harus memilih, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita anu, jangan sampai, kita salah. Tapi kita memang, terlebih, terlepas dari itu ya, terlepas dari itu semua, memang kita ndak boleh kemudian menilai orang judge book by the cover gitu. Kita nggak boleh kemudian, "Ojo kumpul ambek iku, wong iku elek, wong iku nyocot," gitu ya kan nggak gitu, maksudnya nggak gitu juga. Cuman, bagaimana kita tidak hanya mengandalkan lingkungan kita yang baik, tapi juga kita harus memberikan sesuatu yang baik. Ya betul. Positive vibes itu tidak tidak hanya kita dapatkan dari luar, tapi kita juga, sebagai pribadi yang juga memberikan positive vibes bagi orang lain gitu. So, lewat Ramadan ini, pada saat Ramadan ini, inilah saatnya kita bermuhasabah. Kita, grebeg sidok kalau katanya orang Jawa ya kan. Bagaimana bagaimana ya 12 bulan kemarin terakhir saya, apakah saya sudah baik, apakah saya masih kurang baik, apakah saya, oh sudah baik tapi harus lebih ditingkatkan lagi perbaikannya, atau oh ternyata saya masih seperti ini banget ya, saya harus, banyak perbaikan ya. Lah itu inilah, saatnya, dan kemudian setelah ini kita bisa menentukan langkah kita, "Oh iya ternyata aku belum ikut Fatayat, ternyata aku udah Fatayat tapi aku belum ber-LKD," gitu kan. Jadi, setelah ini, kita bismillah menjadi orang yang lebih baik lagi dengan bisa memilah dan memilih, lingkungan yang baik bagi kita Iya, gitu. betul sekali. Kalau kita melihat bahwasanya kita harus bisa memperbaiki diri sendiri dan juga memberikan dampak positif di lingkungan kita. Nah, dalam hal ini banyak orang yang seringkali untuk mementingkan diri sendiri, seperti itu ya sahabat. Tapi bagaimana kita sebagai manusia yang harusnya memberikan impact dan berdampak bagi orang lain yang Betul. sahabat, caranya seperti apa sahabat Ani? Seperti yang saya bilang tadi, kita jangan hanya mengharapkan orang baik dengan kita, tapi kita juga harus baik dulu dengan orang. Makanya kan ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai hal yang, mungkin kadang kita anggap tidak penting, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Karena memulai dari diri sendiri itu susah gitu loh. Kita gampang sekali menilai orang, tapi ketika menilai diri kita sendiri, itu yang paling susah. Memang katanya Imam Syafi'i, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Makanya, eee kemudian kita senantiasa kita senantiasa harus melatih diri kita untuk selalu, memandang semuanya ini dengan positif, memandang segala sesuatu itu dengan hal yang baik, itu kita mulai dari diri kita sendiri memang. Kita jangan berharap orang lain baik dengan kita, kalau kita nggak baik dengan orang. Kalau nggak mau dicewit, jangan jewet, ya kan? Kalau nggak mau, dipukul, ya jangan mukul. Ya itu kan semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Saya yakin kok orang yang menanam kebaikan, dia pun akan juga panen kebaikan juga. Seperti itu, heeh. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh sahabat Tani tadi, bahwasanya ketika kita ingin memberikan dampak yang baik di lingkungan kita harus, mampu memberikan impact yang baik. Bagaimana cara kita ketika tidak ingin dipukul, jangan memukul terlebih dahulu ya sahabat-sahabat yang ada di rumah tentunya ya. Di sini, saya ingin bertanya, lebih lanjut lagi ya sahabat, bagaimana cara kita untuk menutup bulan Ramadan ini dengan beberapa tips ataupun cara yang luar biasa tentunya tetap kita implementasikan di bulan-bulan selanjutnya. Bagaimana menurut sahabat Ani? Wah, baik. Memang agak agak berat ya, ya memang agak susah. Itu gampang sekali, ringan sekali diucapkan, tapi memang, implementasinya, eee realnya memang susah gitu ya. Kembali lagi menjaga istiqomah itu memang susah. Tapi kalau kita sadar sesadar-sadarnya bahwa sebagai seorang Islam yang sejati, ketika kita ingin dianggap Islam kita sempurna, ingin dianggap iman kita sempurna, dinilai iman kita sempurna, maka kita juga harus berusaha menyempurnakan Islam kita, menyempurnakan iman kita. Kalau di bulan Ramadan kita sudah berpuasa 1 bulan penuh, maka jangan putuskan puasa ini. Kita harus melanjutkan puasa-puasa berikutnya, puasa-puasa sunnah di bulan-bulan, yang lain, di 11 bulan yang lain gitu ya. Karena banyak sekali hari-hari yang kemudian,
afdol untuk puasa, kemudian kita memang dianjurkan untuk berpuasa gitu ya. Kemudian sholat. Kalau sholat jangan ditanyakan lagi karena memang sholat adalah kewajiban kita. Jadi memang harus terus berusaha. Karena memang sholat itu karena 5 waktu ya. Jadi enak-enaknya tidur disuruh bangun sholat subuh. Ya enak-enaknya kerja disuruh sholat duha ya kan. Disuruh sholat duhur dan seterusnya. Itu memang berat, tapi kita harus tetap berusaha dalam rangka menyempurnakan keislaman kita. Kemudian zakat jangan lupa bahwa setelah berpuasa 1 bulan ini nanti kita harus mengeluarkan zakat fitrah, dan itu kebiasaan yang seperti ini saya sebut aja dengan bersedekah, dengan bersedekah itu juga jangan kemudian hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Eee, Ketika kita gemar bersedekah, suka bersedekah, Allah akan membangunkan rumah di surga untuk kita ya. Yang diingat-ingat kan yang baik-baiknya saja, karena manusia ya, saya juga manusia. Kalau nggak diiming-imingin sesuatu itu pasti lapo aku gitu, ngapain aku berbuat itu gitu kan. Jadi memang kita harus mengingat kembali bahwa seperti ngaji, ngaji itu siapa yang menolong kita nanti di alam kubur kalau bukan Al-Qur'an kita. Jadi yang seperti itu harus diingat, mengingat-ingat pahala, mengingat-ingat kebaikan yang akan kita dapatkan, mengingat-ingat bahwa nanti kemudian kalau saya sudah meninggal, apa yang saya bawa gitu ya. Mengingat kembali bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini hanya sebentar, hanya sementara, dan inilah saatnya kita menabung kebaikan, menabung pahala untuk kemudian kita bawa nanti pulang ke akhirat kan gitu ya. Jadi memang yang diingat-ingat itu ya hal yang seperti itu. Ketika manusia bisa mengingat yang seperti itu, wajarlah manusia melakukan kesalahan, tapi ketika bisa mengingat Tuhannya, bisa mengingat kemudian bahwa di dunia ini kita hanya sementara, insya Allah nanti jalannya bakalan lurus lagi kayak gitu ya. Ya, terkait dengan tips and trik yang sudah disampaikan oleh sahabat Ani tadi, tentunya memberikan dampak positif untuk kita semuanya, tentunya sahabat yang ada di rumah. Ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan bersama di sini merupakan, juga ibadah yang harus kita lakukan di bulan-bulan setelahnya ya. Ramadan. 11 bulan selain Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah. Amin amin amin. Karena ada yang namanya istiqomah di rumah saya, agak ini Iya, memang istiqomah itu berat, memang istiqomah itu berat, tapi jangan ditimbang beratnya ya. ya ada ya, mana kali sahabat ya. Sahabat sekalian, ketika kita melihat adanya yang disampaikan oleh sahabat Ani tadi terkait dengan poin-poin ibadah seperti sholat, seperti mengaji, dan juga zakat tentunya yang ingin kita berikan di bulan-bulan selanjutnya berupa sedekah ya, itu merupakan kewajiban kita tidak hanya di bulan Ramadan tentunya ya sahabat. Nah, di sini terkait dengan sahabat yang ada di rumah, kami ingin berikan challenge yang cukup memberikan komitmen. Tidak hanya komitmen yang ada di bulan Ramadan, tapi komitmen sahabat di rumah setelah bulan-bulan ini, apa yang ingin dilakukan. 3 saja sahabat, Challenge ya ini ya, challenge ya untuk sahabat-sahabat Fatayat yang ada di rumahnya yang denger kali. 3 challenge. Bisa disampaikan komitmen apa yang bisa diberikan selama nanti di bulan-bulan setelah Ramadan tentunya. Silakan bisa diupload di sosial media. Seperti contohnya, Contohnya seperti challenge-nya apa nih? Komitmen apa nih? komitmen Menikah setelah Ramadan gitu ya. pada Apa nih? kalau seperti itu kayaknya terlalu jauh ya sahabat ya. Nggak jauh, nggak jauh. Jodoh itu punyanya Allah gitu ya. Betul sekali ya. Mungkin saya yang masih mahasiswa besok langsung nikah kan kurang. Oh iya, aduh ya nggak tahu kan. Ya tuh. Contohnya tetap istiqomah membaca Al-Qur'an. Ya, one day one juice gitu ya. Atau setelah Ramadan nanti saya sholatnya jamaah di masjid gitu ya. Bukan karena marbotnya ganteng, tapi karena memang ingin melanjutkan keistiqomahan di bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ani merupakan salah satu contoh challenge ataupun komitmen dari sahabat yang ada di rumah. Cukup 3 hal yang perlu disampaikan, nantinya bisa menyampaikan dan juga menyantumkan hashtag transformasi Ramadanku ya. Jangan lupa, jangan hanya semangat Hashtag apa? hashtag Transformasi Ramadan di upload di Instagram. di Instagramnya masing-masing Ya, betul. dengan menggunakan hashtag Transformasi Ramadanku. transformasi Ramadanku, dan jangan lupa juga like PW Fatayat NU Jawa Timur.
Ya, betul sekali ya sahabat. Ada di bawah sini kok ya, nanti akan dicantumkan, siap. Betul sekali ya. Jangan hanya semangat dalam buat kontennya saja, tetap diimplementasikan ya sahabat-sahabat yang ada di rumah ya tentunya. Terima kasih atas sharing dan juga dialognya yang sangat luar biasa. Saya selaku host di sini terbuka lebar bahwasanya tidak hanya di bulan Ramadan kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah, tapi kita di bulan selanjutnya jangan lupa kita tetap menjalankan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dengan barokah di bulan Ramadan ini kita akan bisa lebih istiqomah lagi di 11 bulan berikutnya. Iya, betul sekali. Terima kasih, sahabat-sahabat yang di rumah tetap semangat untuk melanjutkan, bulan-bulan selanjutnya dan terus berproses dan menjalankan perintah-perintah yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat-sahabat di rumah tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf dan stay tune dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.